Bupati Raden Adipati Surya lantik pejabat tinggi di Pemkab Waikanan. Inovasi dan disiplin Satker jadi sorotan. Raden Adipati Surya, Bupati Kabupaten Waikanan, melantik pejabat eselon 1, 2, dan 3 pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Waikanan di Gedung Serbaguna Pemkab Waikanan di Blambangan Umpu pada hari Rabu 16 Maret 2022. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan pada tahun 2022 ini dihadiri oleh staf ahli bidang PHP, asisten, Kadis Kominfo, dan Kepala BKPSDM. Dalam sambutannya, Bupati Raden Adipati Surya menyampaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Peraturan Menpan dan RB nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, dan atas dasar tersebut dipandang perlu Kabupaten Waikanan untuk melakukan menyederhanakan struktur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Waikanan, ketata laksanaan dan sumber daya manusia aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Rabu tanggal 16 bulan Maret tahun 2022, saya Raden Adipati Surya SHMM dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan. Ada yang juga memang mengisi tempat kekosongan yang baru. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada direktur rumah sakit juga yang kemarin PLT, hari ini kita definitifkan. Buat Bapak Ibu, Kadis PU, Kasat Pol PP, ini kerjanya harusnya lebih hebat lagi di PU sama Pol PP. Kenapa? Karena dilantiknya 2 kali. Peduli lindungi satu lagi. Oh, siap bekerja. Ada 3. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Saya nggak mau ada kebocoran uang negara. Bapak nggak masuk, Bapak Ibu dapat bukit. Bapak Ibu dapat gaji, sama dengan orang yang masuk dengan orang yang nggak masuk ini sama. Dan itu kebocoran besar, Pak. Nggak dikit. Nggak dikit, sudah kita hitung. Makanya hari ini 3 ini harus dipenuhi. Saya saling koreksi SKPD. Kalau di rapat, Bapak mungkin berapa yang pernah ikut? Ada. Sekretaris ya yang tiba-tiba buat surat tanda tangan sendiri, bidangnya nggak paham, kepala dinasnya nggak paham, ada sih. Jangan kayak gitu, ketahuan Pak. Saya minta itu nggak terjadi di sini. Nggak terjadi pada orang-orang yang ada di sini yang hari ini sangat pergi. Misalnya contohnya saja keluar daerah itu harus izin, cuma sekedar itu aja. Ada dinas itu yang pergi gak izin, saya buat rapat mendadak ketahuan gak izin. Apa susahnya izin? Pak Wakil Bupati Sekda itu kalau mau meninggalkan Kabupaten Waikanan pasti izin dengan saya. Izin Pak Bupati, saya ke Bandar Lampung, ada keperluan ini. Ya Pak, ini kan seperti Bapak sampaikan tadi, artinya tahun-tahun mendekati pergantian Bupati ini kan sudah mulai dekat, tadi Bapak sampaikan. Nah, dengan formasi ini seperti apa Pak untuk lebih penekanan dalam kinerja-kinerja setelah pasca pandemi COVID ini kan tentu banyak pembangunan yang agak sedikit terhambat. Jadi semua saker di Waikanan ini, OPD di Waikanan ini itu sudah menandatangani perjanjian kinerja. Nah, di perjanjian kinerja itulah tertuang program-program dan kegiatan-kegiatan yang harus mereka lakukan. Dan itu sebagai tolak ukur juga keberhasilan masing-masing OPD. Jadi OPD ini punya
punya targetan kinerja masing-masing. Jadi itu ditandatangani oleh kepala dinas, kemudian kepala dinas kepada saya, kemudian kepala dinas menurunkan perjanjian kinerja ini ke bidang-bidang. Nah, itulah kita lihat ukurannya. Jadi saya sudah bisa lihat di situ nanti kemampuan dari seorang manajerialnya, yaitu kepala dinas, untuk bisa menyelesaikan perjanjian-perjanjian kinerja itu. Jadi nggak sekedar, karena itu turunan dari RPJM yang saya buat dengan Pak Ali Rahman sampai dengan 2026. Itu kita turunkan melalui perjanjian kinerja. Oke, Pak. Tadi kan Bapak juga menyampaikan terkait kemudian ada yang over tanggung jawab tupoksi seperti sekretaris itu. Betul. Ini bagaimana kemudian untuk kedepannya lagi? Karena ini kan tentu menjadi sebuah problem untuk dalam kinerja Satker. Ya, jadi kadang-kadang itu dia. Ya, saya bilang bahwa dinas ini bisa maju tuh kalau kompak. Kalau dia nggak kompak, sudah pasti nggak maju. Saya perhatikan di beberapa dinas di Waikanan ini ada yang nggak maju itu pasti karena nggak kompak. Nah, ini kita coba satukan mereka, coba bina mereka. Mulai dari saya, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Asisten, staf ahli, ini untuk juga terus melakukan pembinaan agar supaya apa yang saya sampaikan tadi itu tidak terulang kembali. Ada beberapa memang hal seperti itu, saya pikir, tapi tidak terlalu banyak lah, hanya 1 atau 2 aja. Kita sudah melakukan pembinaan, mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Waikanan, Edwin Bafur, menyampaikan terkait program kerja di dinas yang dipimpinnya. Oke, terima kasih. Memang dalam pidato singkat tadi, Bapak Bupati menyampaikan bahwa di setiap satuan kerja memang harus ada terobosan-terobosan agar kelihatan kinerja SKPD tersebut. Khusus di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sampai saat ini memang kita masih konsentrasi untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang ada di Waikanan. Mungkin yang akan kita lakukan ke depan adalah mengefisiensikan antara ketersediaan dana dan kebutuhan infrastruktur yang ada di Waikanan. Mungkin nanti kita lebih kepada infrastruktur yang fungsional saja dulu dan prioritas. Saya pikir itu sudah tertuang dalam perjanjian kinerja yang sudah kita tandatangani bersama dengan Bapak Bupati. Demikian. Terima kasih. Ya, dengan Kadis Kesehatan Kabupaten Waikanan, Ibu bisa disampaikan Bu, ini tadi kan sempat di sambutan Pak Bupati menyampaikan untuk penekanan di Dinas Kesehatan. Di tahun 2022 ini tentu Ibu punya program unggulan ya untuk di Dinas Kesehatan. Bisa Ibu sampaikan Bu? Program unggulan saya, target saya adalah penanganan stunting. Stunting itu adalah untuk generasi penerus. Kalau ada di Kabupaten Waikanan stunting, kita akan loss 1 generasi. Dengan itu saya akan mewujudkan visi misi Pak Bupati, mewujudkan Waikanan unggul dan sejahtera di bidang kesehatan untuk turun dari angka stunting. Mungkin itu target saya. Oke. Dan untuk kemudian lebih penekanan kepada disiplinan kinerja aparatur yang ada di dinas itu sendiri, ada program-program tertentu Bu? Siap Pak, siap. Saya kalau program untuk disiplin mungkin semua sudah sarana prasarana sudah disiapkan oleh Pemda, tinggal bagaimana saya meng-hire jajaran dinas kesehatan untuk selalu taat dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Karena jelas ada punishment yang diberikan atau reward yang diberikan kepada memang karyawan-karyawan yang meningkatkan disiplin atau taat pada aturan-aturan yang ada. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu atas wawancaranya. Selamat atas pelantikannya ya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Blambangan Umpu Kabupaten Waikanan, tim liputan Waikanan TV melaporkan. Waikanan TV Sangon Jakam.